Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang untuk dapat berkumpul kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dalam online pada saya sempat ini kemarin sebingan nih pagi, siang, sore, malam ya kita sebut ini selamat sore ya, karena kebetulan saya juga retake-nya di sore hari. Maka dari itu pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Tuhan lebih besar daripada kekhawatiranku. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami pada hari ini. Tetapi yang kita tahu bahwa hari-hari ini masuk 2024, keadaan makin tidak semakin baik-baik saja. Ekonomi makin tidak stabil, dan mungkin yang kita tahu rupiah sekarang sudah menyentuh angka yang paling rendah sepanjang tahun, dan kondisi ekonomi sekarang tidak menentu, apalagi di Indonesia, ya kan? Setelah pemilu kemarin, hari ini kita merasakan gimana ekonomi itu tidak dalam baik-baik saja. Dan yang kebetulan juga saya sekarang ini berada di Bangka Belitung, di mana kasus 271 yang 271 triliun yang sempat heboh sekali, dan akhirnya itu menjadi dampak berkelanjutan di Bangka Belitung. Dan dan saya masih percaya bahwa penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Tuhan lebih besar dari apapun juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah nggak kita ngalamin yang namanya khawatir atau cemas ya? Karena mungkin kita bisa ya khawatir dengan apapun, cemas dengan apa. Mungkin kita hari ini ngomong, Pak saya cemas dengan masa depan saya, Pak saya cemas dengan kesehatan saya, Pak saya cemas gimana kesejahteraan keluarga saya, Pak kalau ekonominya kayak begini-begini terus, Pak. Apakah kita masih bisa nggak khawatir kalau misalkan cicilan bank sudah nagih ke rumah, ya kan? Cicilan KPL udah jatuh tempo, tagihan listrik ya kan nggak kebayar lagi, mungkin karena kita sering nunggak, ya kan, karena nggak ada uangnya. Mungkin kita sebagai suami kita sakit, mungkin apapun itu, diabetes, apa tuh, mungkin kanker, apapun, kita mikir anak istri kita gimana, Pak, anak saya masih kecil, Pak. Bisnis kita yang jalanin kok bukannya makin ada progres, tapi kok kayaknya begini-begini aja, Pak. Perusahaan, mungkin perusahaan di mana kita bekerja mau mem-PHK kita karena pendapatannya atau produksinya tidak makin naik, malah makin turun. Jadi khawatir itu adalah sesuatu yang kita takutkan, yang kita cemaskan. Padahal itu belum tentu terjadi loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya kan? Kekhawatiran itu bagi saya adalah manusiawi, karena kita sebagai manusia hidup dalam daging, kalau kita khawatir wajar. Tetapi gini loh Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai anak Tuhan, kita harus melihat sebuah atau kondisi dengan mata iman kita, masalah itu. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, ya kan, firman Tuhan memberikan kita penghiburan dan kekuatan, ya kan. Di ayatnya Filipi 4 ayat 6 sampai 7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala sesuatu hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui akal sehat dan memiara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus." Jadi kalau kita berdoa, kita ada namanya damai sejahtera. Maka kalau orang tuh nggak bisa bekerja, kenapa stres, khawatir nggak bisa bekerja? Karena kenapa nggak ada damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tetapi karena kita menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita damai sejahtera sehingga kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan teratur dan sudah di-list-kan. Nah, kenapa kita bisa khawatir Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama karena ada masalah. Katakan masalah. Masalah adalah waktu dan kondisinya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Masalah ini nggak kita undang, dia datang sendiri, ya kan? Kalau ada dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita simpulkan bahwa itu kita mengalami dalam nama masalah, ya kan? Masalahnya Tuhan mau mengajarkan kita bahwa Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, daripada kekhawatiran kita. Nah, namun itu tergantung dari cara pandang kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya kan? Nah, jadi ada satu ilustrasi yang dimana mungkin
waktu itu saya sempat bercanda dengan anak saya. Saya ngeliat kok, oh hari hari ini kok cuacanya kayaknya mendung ya, kayaknya ya cuacanya mendung ya. Terus tiba-tiba anak saya bilang gini, enggak kopi, cuacanya cerah. Hah, masa sih? Saya lupa. Padahal saya pakai kacamata hitam. Saya melihat dari sudut pandang saya, tetapi anak saya melihat dari sudut pandang dia. Dan ketika saya buka kacamata, oh iya bener ya. Rupanya cuacanya sedang baik, cuacanya sedang namanya, wah bagus sekali biru ya kan, dalam keadaan luar biasa, tidak hujan, tidak mendung ya kan. Nah, kadang-kadang yang salah itu bukan kitanya ya Bapak Ibu Saudara, tapi bagaimana cara kita memandang suatu masalah itu. Seringkali dalam hidup ini kita sering salah lihat Bapak Ibu Saudara. Cara pandang kita tuh ngeliatnya masalah terus masalah terus masalah terus, padahal yang Tuhan bilang apa? Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan gitu daripada masalah kita, karena Tuhan lebih besar daripada masalah kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka bagaimana cara kita menilai itu yang menentukan kita bisa keluar dari masalah, dari kekhawatiran kita atau enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang Kristen yang justru karena masalah hidupnya itu nggak bertumbuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukannya makin bertumbuh, imannya malah nggak kuat Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidupnya malah jadi nggak berubah. Udah kena masalah bukannya berubah ya kan, malah makin jadi kata orang. Nah, orang berubah itu kadang-kadang bukan karena bergereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang berubah tuh bukan karena pelayanan. Pelayanan itu mengubah seseorang menjadi lebih baik ya kan. Saudara jangan heran kalau orang sebelum ke gereja emosian, pulang gereja makin emosian ya kan. Mungkin pulang gereja ya kan, wah ada yang nyelip sedikit ya kan di gereja, haleluya, shalom. Tapi ketika keluar nyelip, woi ya kan, ini siapa ini, kurang ajar nyelipin gua ya kan. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar karena kita hidup dalam kedagingan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi tidak semua, mungkin cuma ada beberapa orang ke gereja cuma sekedar bergereja. Karena saya orang Kristen, hari Minggu saya harus ke gereja. Bergereja itu tidak merubah apa-apa. Sebab inti bergereja itu bukan sekedar angkat tangan dan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi yang paling penting ketika waktu kita datang ke rumah Tuhan, kita harus nyalamin namanya hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan yang dapat mengubahkan seseorang yang bubruk, seseorang yang addicted dengan narkoba, seseorang yang ancur-ancuran ya kan, free sex dan segala macam, mereka bisa berubah. Kenapa? Karena dia ngalamin encounter God dalam hidupnya. Hadirat Tuhan itu mengubahkan seseorang yang punya masalah, dia menjadi kuat dalam menghadapi masalah. Kita belajar dari dua contoh dalam Alkitab yang bertolak belakang, yaitu Musa versus bangsa Israel. Kenapa saya bilang versus? Karena ini bertolak belakang Bapak Ibu Saudara sekalian. Gini Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel dia mengeluh kepada Tuhan, Tuhan kirimkan kita seorang penolong ya kan, untuk membebaskan kita dari penganiayaan ini, dari budak ini. Tuhan mendengar doa mereka dan cerita mereka, dan akhirnya Tuhan mengirimkan seorang yang namanya Musa. Musa ini adalah orang Ibrani yang diambil dari sungai Nil, dan dia diangkat menjadi anak nomor 1 di tanah Mesir. Jadi pangeran Mesir ya gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi karena dia tahu di mana identitas dia, asal usul dia melihat bahwa bangsanya sedang dianiaya. Akhirnya apa? Dia nggak tega, dia nggak kuat. Akhirnya dia singkat cerita dia membawa bangsanya keluar dari tanah Israel. Dan dia setelah keluar dari tanah Israel bukannya bersyukur ya, emang dasarnya manusia ya, nggak susah untuk menilai gimana sulitnya di tanah Mesir ya kan. Yang pertama yang pasti rumahnya kumuh ya kan, makanannya makanan sisa-sisa, yang pasti nggak ada pengharapan ya, terutama ya kan. Yang berikutnya apa? Nggak ada warisan. Kenapa dia nggak bisa beli tanah di sana? Karena mereka tuh budak tuh dibeli Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bukannya bersyukur, mereka cepat lupa. Mereka cepat lupa setelah pembebasan mereka di tanah Mesir. Mereka jadi lupa ketika Tuhan menguji mereka, keadaan menjadi buruk. Di Bilangan 14 ayat 44 mereka malah menyesali kepergian mereka dari tanah Mesir, dan mereka berkomentar negatif dengan bilang bahwa baiknya kita mengangkat seorang pemimpin yang dapat membalikan kita ke tanah Mesir. Kan saya ingat cerita tentang gimana DKI Jakarta waktu dipimpin oleh Bapak Ahok waktu itu kan, disediakan apartemen yang cantik, yang istilah kata yang
benar-benar manusiawi, tapi orangnya nggak mau pindah. Karena kenapa? Saya udah dari kecil sudah menderita, Pak. Buat apa saya tinggal di sini? Dan akhirnya dia balik lagi. Jadi sama kayak bangsa Israel gitu loh. Namun tidak bagi Musa loh. Musa ini orang yang paling enak tinggal di Mesir. Orang anak nomor satu pada saat hari itu, anak kolong merat bahasanya, tinggal di tempat yang baik, menikmati pakaian, makanan, pendidikan, kasur yang terbaik, punya warisan yang besar berupa tanah Mesir, ya kan. Dan tapi kenyataannya Musa meninggalkan semua itu. Tidak seperti bangsa Israel, mereka tuh menengok ke belakang dan merindukan apa yang di belakangnya. Seringkali kita dalam kehidupan kita ya, kadang-kadang seorang bisnismen, saya sering ngobrol bahwa bisnis, kadang-kadang mereka bilang kayak gini, ya Pak, saya dulu tuh sukses, pekerjaan ke saya luar biasa, saya mempunyai omset miliaran rupiah, dan akhirnya saya ditipu orang, saya bangkrut. Akhirnya apa? Dia nggak bisa bangkit lagi. Karena kenapa? Dia selalu menengok apa yang di belakangnya. Dia tidak berani untuk memulai sesuatu yang baru. Karena kenapa? Ada sesuatu yang dia lihat, oh aku menyesal kenapa aku sekarang bisa jatuh miskin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang membedakan Musa dengan bangsa Israel. Karena Musa itu ngalamin namanya encounter God atau pertemuan pribadi dengan Yesus. Yaitu karena waktu ketika ada Musa melihat api di situ kan, di semak-semak itu ada api. Dari cerita itu dia mendekat dan melihat. Nah di situ dia mengalami namanya perjumpaan Kristus. Kadang-kadang kita butuh perjumpaan Kristus untuk mengubah karakter kita yang buruk. Kita butuh Kristus, perjumpaan dengan Kristus untuk namanya kita bisa melihat iman kita tuh, wow, bersama Yesus kita bisa melewati setiap masalah. Nah itu makanya kalau ke gereja itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan motivasi kita apa-apa. Motivasi kita satu, itu apa? Bertemu dengan Kristus, menikmati hadirat Tuhan. Jangan kita fokus dengan mungkin game Shopee kita, apa mungkin sosial media kita. Kita harus fokus apa yang firman Tuhan sampaikan di ibadah kita. Nah, Kristen itu juga jangan dibangun atas dasar berkat dan mujizat saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang Kristen menggantungkan kepercayaan kepada berkat dan mujizat. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup yang tidak pernah ditempa dengan masalah, realitanya apa? Saya katakan orang Kristen banyak mayoritas mengikuti Tuhan karena berkat dan mujizat. Gak percaya? Contohnya, saya cerita 5 roti dan 2 ikan. Iya kan? Tuhan membuat mujizat untuk memberikan makan berapa orang? 5.000 orang. Saya tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kemana 5.000 orang ini ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib? Gak ada yang datang. Gak ada satupun yang datang. Tuhan membuat mujizat yang luar biasa. Lazarus, Bartimeus, segala macam. Tapi kemana mereka? Mereka gak ada. Mereka cuma ngikutin Tuhan ketika ada berkat dan mujizatnya saja. Tapi ketika Tuhan dalam masalah, mereka tidak ada datang. Nah, karena apa? Mental mereka hanya mental berkat, bukan mental diproses Tuhan. Makanya masalah diizinkan untuk memperkuat iman kita. Mau tahu siapa yang paling setia sama Tuhan Yesus? Maria Magdalena, ex pelacur, mantan pelacur. Karena kenapa? Dia tahu bahwa hidupnya sudah dipulihkan. Orang nggak mau terima dia. Seorang yang ex pelacur itu adalah seorang yang najis, ya kan? Nggak ada seorang pun yang mau menerima dia. Dia udah cemar, ya kan? Tapi hanya Yesus yang mau menerima dia. Akhirnya apa? Dia satu-satunya orang yang mengikuti, di mana Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, dan Yesus mati. Dan Tuhan gak pernah janji bahwa kalau ikut Tuhan itu kita bebas dari masalah seperti jalan tol lurus-lurus aja Pak Bu, ya kan? Atau mungkin kita digelar karpet merah. Nggak kayak gitu Pak. Ikut Kristen tuh nggak kayak gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Justru kalau yang saya pelajari dalam kita, semua tokoh besar dalam kitab itu semuanya menghadapi masalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya angkat cerita Elia. Elia ini, saya cerita dulu backgroundnya Bapak Ibu Saudara. Elia ini seorang nabi besar, ya kan. Dia adalah orang yang kedua setelah Henok yang diangkat Tuhan tanpa ngalamin namanya mati secara jasmani. Dan bangsa Israel, dia waktu saat itu yang udah lupa dan jauh kepada Tuhan, mereka lupa sama Tuhan. Padahal mereka itu sudah dibebaskan di tanah Mesir. Mereka udah duduk di tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan penuh dengan madu dan susu. Dan
sempat dipimpin oleh orang-orang hebat seperti Daud dan Salomo. Salomo kita tahu orang yang berhikmat, orang yang paling berhikmat di muka bumi. Tapi bangsa Israel lupa akan Tuhan. Karena dosa pemimpinnya, akhirnya apa? Israel itu terpecah menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan. Ya kan, yang kita tahu utara itu Israel dan selatan itu adalah Yehuda. Dan ketika itu juga Tuhan memerintahkan Elia untuk membawa pesan Tuhan kepada bangsa Israel, yang dipimpin saat itu adalah Raja Ahab. Karena Raja Ahab membawa bangsa Israel untuk menyembah berhala jauh daripada Tuhan, ya kan? Nah, Tuhan ketika Elia datang kepada Raja Ahab, ya kan, dia menyuruh bahwa untuk bangsa itu untuk bertobat, ya kan? Di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 mengatakan, demi Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada ampun atau pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Iya kan? Nah, yang menarik perhatian saya gini loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kita pelajari, Elia itu dia menjalani dia mengucapkan itu. Dia mikir gak kira-kira, gue bakal ngelewatin masalah itu juga gak ya? Tapi dia gak mikirin diri dia sendiri loh, gitu loh. Kira-kira Elia tuh khawatir gak kalau misalkan dia ngucapin kayak begitu, gue nanti kelaparan, gue nanti ini gimana, lapar dan haus gimana, ya kan? Gue bisa mati dong, ya kan? Dia gak mikirin sampai situ. Tapi karena kenapa? Dia tahu bahwa Tuhan akan memelihara dia. Buktinya setelah Tuhan ngomong kayak begitu, Tuhan menyuruh untuk Elia untuk pergi di ayat ketiga. Kemudian firman Tuhan datang kepadanya dan mengatakan, pergilah dari sini, berjalan ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Jordan. Nah, sungai Jordan ini berasal yang kita tahu ya, sungai-sungai pada umumnya berasal dari air hujan. Kita kalau belajar IPA kita tahu ya, air hujan. Nah, tapi yang membedakannya apa? Air sungai ini kotor, kecil, ya kan? Tapi Tuhan pakai sungai Kerit ini melambangkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan terhadap hambanya di masa kesulitan. Kadang-kadang Tuhan tuh kalau memberikan kita percobaan, mungkin nggak selamanya Tuhan memberikan kita percobaan, karena kita masuk dalam percobaan masalah dalam hidup kita. Tuhan tuh kadang-kadang sudah menyediakan loh Bapak Ibu Saudara sekalian, sungai Kerit melambangkan perlindungan, ya kan, penyertaan Tuhan atas hidup kita. Nah, arti kata Kerit ini artinya dipangkas. Artinya dalam hidup kita ini kadang-kadang kita tuh harus memangkas itu ego kita, kesombongan kita, apalagi keangkuhan kita ngerasa kita hebat, kita ngerasa pengalaman kita sudah, jam terbang kita sudah tinggi. Itu bahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ngasih perumpamaan. Saya ada salah satu kenalan, mungkin saudara saya yang mungkin dia suka berkebun di rumah ya. Dia kalau punya pohon gitu ya, entah itu pohon alpukat, pohon apapun, dia tuh suka mangkas Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi cabang-cabangnya itu dipangkas agar apa? Kata dia, nanti nutrisinya ini akan lari ke buah. Kalau cabangnya banyak, jadi nutrisinya itu terpecah-pecah. Jadi dia nggak fokus dan buahnya tuh nggak bagus. Nah, makanya kadang-kadang kita butuh dalam hidup kita ini, kita tuh harus memangkas apa sih yang kira-kira nggak dibutuhkan dalam hidup kita, sehingga kita ini menjadi produktif, ya kan. Nah, setelah itu yang pemeliharaan Tuhan selanjutnya apa? Tuhan menyuruh burung gagak untuk memberikan makan daging, iya kan, daging dan roti. Pak Bu, gagak itu kalau bangsa Israel menyebutkan bahwa sesuatu yang najis, bangsa Israel. Dan kalau istilah kata, kalau ketemu sama burung gagak yang kita tahu, kadang-kadang kita ngerasa, wah hari ini sial nih kalau ketemu gagak. Karena kenapa? Gagak ini makan bangkai Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangkan, iya kan? Gagak menurut hukum Taurat itu tidak boleh dimakan. Apalagi ini disuruh gagak untuk membawa makanan, roti dan daging. Yang lucunya gini loh, kan gagak itu kan makan bangkai Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bisa bayangin nggak ketika Elia mau makan dibawa bangkai kepada Elia. Tapi Elia tuh hebatnya Elia ya. Elia tuh nggak pernah bersungut-sungut loh. Dia nggak pernah marah, dia nggak pernah bertanya-tanya. Dia cuma mengucap syukur atasnya.
ya kan, demi menenangkan hati nurani dia. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan di Sungai Kerit untuk kita berdiam diri dan berdoa agar kita lebih dekat kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menyediakan baik itu makanan, minuman, dan persediaan segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, kalau kita maunya pegang kontrol terus setiap detail masalah kita, pokoknya kita mau atur ya, nggak mau Tuhan yang ngatur, mau megang kendali bisnis kita, mau kayak gimana, pokoknya udah diatur sekian rupa. Ketika bisnis itu nggak berjalan dengan lancar, jangan nyalain Tuhan loh, jangan nyalain Tuhan, karena kita kadang-kadang ya, keinginan Tuhan sama keinginan kita tuh kadang-kadang bisa jadi beda-beda tipis. Apa yang kita harapkan, kita tuh maksa Tuhan dengan kata lain untuk ngikutin bagaimana menjadi caranya sesuai dengan kehendak kita, dengan caranya kita. Padahal itu bukannya Tuhan mau. Dia mau Tuhan menyesuaikan. Kadang-kadang jangan kita mau apa yang menjadi keinginan kita, kemauan kita, ya kan? Lah ini kekhawatiran yang dapat merugikan kita. Orang yang bergantung kepada Tuhan akan melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi seperti ini. Mau nggak kita melihat keajaiban kayak Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberikan makan? Itu kan hal yang mustahil, ya kan? Yang terakhir setelah itu, sebelum Tuhan menyuruh Elia untuk pergi dari Sungai Kerit, ya kan, untuk pergi bertemu dengan janda di Sarfat. Itu tuh kan kalau ayatnya tuh kan yang ke-7 ke-8 kayaknya langsung kayak sekejap aja tuh gitu. Ya udah habis, ya udah kamu sana. Enggak. Elia tuh ngalamin prosesnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin dia ngeliat tuh sungainya panjang, lebar, ya kan, lebar gitu kan, lama-lama makin dikit, makin dikit, makin tipis, makin tipis. Nah, di kondisi di saat dimana dia ngelihat kondisi lama-lama makin tipis, kira-kira Elia khawatir gak? Khawatir Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ngelihat hari-hari ini, kita ngelihat hari-hari ini, kita ngelihat tabungan kita, ya kan, wah makin lama makin dikit.